Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil riset mengenai analisis perilaku belanja online pada mahasiswa di Universitas Flores, Kabupaten Ende. Saya, Julius Lora, akan menjelaskan mengenai identitas responden. Pada data hasil riset kami, pada identitas responden terdapat jenis kelamin responden, usia responden, dan fakultas responden. Dari hasil riset kami, banyak responden yang berjenis kelamin perempuan dengan persentasi 67% dan laki-laki 33%. Untuk usia responden, kebanyakan berusia 21 tahun sampai 25 tahun dengan persentasi 78%. Dan sisanya untuk responden berusia kurang dari 21 tahun dengan persentasi 22%. Sedangkan untuk fakultas responden dari data riset kami, dari 7 fakultas yang ada di Universitas Flores, Fakultas FKIP merupakan fakultas yang respondennya terbanyak dalam berbelanja online dengan persentasi 39%. Untuk Fakultas Bahasa dan Sastra 6%, Fakultas Teknologi Informasi 11%, Fakultas Ekonomi 16%, Fakultas Teknik 11%, Fakultas Pertanian 6%, dan Fakultas Hukum 11%. Untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Siti Amalia Salsabila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Julius Lora. Di sini saya akan menjelaskan hasil riset kami mengenai perkiraan pembelian produk online dalam sebulan, produk apa saja yang dibeli oleh responden, dan toko online apa yang menjadi pilihan responden. Untuk yang pertama, mengenai perkiraan pembelian produk online, tim kami mendapatkan bahwa dari 18 responden dalam sebulan, sebagian responden sering melakukan pembelian produk secara online sebanyak 2-3 kali dengan persentasi 72%. Sisanya, responden melakukan pembelian produk 1 kali dalam sebulan dengan presentasi 28%. Lalu yang kedua, untuk pilihan toko online, dari 18 responden, tim kami mendapatkan bahwa sebanyak 44% responden lebih memilih berbelanja di Lazada atau sebanyak 8 orang responden. Lalu, sebanyak 28% memilih belanja di Facebook atau sebanyak 5 orang responden. Kami mendapatkan juga sebanyak 17% responden juga memilih belanja di TikTok Shop atau sebanyak 3 orang. Sisanya, sebanyak 2 orang responden atau 11% memilih belanja di Shopee. Berikut yang ketiga, mengenai produk apa saja yang sering dibeli oleh responden. Dari hasil riset kami mendapatkan bahwa dari 18 responden, sebanyak 10 orang atau 55% lebih sering berbelanja aksesoris dan pakaian. Lalu, sebanyak 5 orang atau 28% berbelanja fashion wanita dan pria. Berikutnya, kami mendapatkan sebanyak 2 orang atau 11% berbelanja alat dan aksesoris elektronik. Sisanya sebanyak 1 orang atau 6% memilih belanja buku. Jadi, dari hasil riset kami mendapatkan atau kami simpulkan bahwa dari 18 responden memiliki pilihan dan jenis produk yang berbeda-beda dengan waktu belanja yang berbeda juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Karmelinda Kajo akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Sepia Amalia Salsabila. Berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan dari 18 responden,
kebanyakan responden lebih memilih cara pembayaran secara COD atau bayar di tempat dibandingkan dengan pembayaran langsung. Dengan hasil presentasenya untuk COD 80% dan bayar langsung 20%. Berdasarkan hasil riset kelompok kami, untuk resiko atau hambatan yang sering dialami oleh responden, 39 responden memiliki risiko atau hambatan, yaitu lamanya waktu pengiriman barang. 6% responden memilih 50% responden barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi responden, dan 5%-nya memiliki hambatan, yaitu ketinggalan diskon atau promo yang diadakan oleh toko online. Jadi, dari data hasil riset kelompok kami menyimpulkan bahwa hambatan atau risiko yang sering dialami oleh responden adalah barang yang sampai ke tangan konsumen tidak sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alessia dari Sila Filadue. Berdasarkan penjelasan teman saya sebelumnya, di sini saya Alessia dari Sila Filadue akan menjelaskan tentang hasil data riset pernyataan dalam persen. Berdasarkan kuesioner yang sudah kami sebarkan beberapa hari yang lalu di Universitas Flores, kami mengelompokkan pernyataan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama pernyataan persepsi manfaat, yang kedua pernyataan persepsi risiko, yang ketiga pernyataan desain toko online, dan yang terakhir pernyataan perilaku belanja online. Dengan skala jawaban yang pertama sangat setuju dengan kategori nilainya 4, setuju dengan kategori nilainya 3, tidak setuju dengan kategori nilainya 2, dan sangat tidak setuju dengan kategori nilainya 1. Berdasarkan dari hasil riset perhitungan kami, untuk skala jawaban sangat setuju pada 7 pernyataan persepsi manfaat ada 5% didapat dari total skala jawaban sangat setuju pada persepsi manfaat, yaitu 35 dibagi dengan jumlah pernyataan, yaitu 7, sehingga kami mendapatkan hasilnya 5%. Berdasarkan skala jawaban setuju, kami mendapatkan hasil 12% didapat dari total skala jawaban setuju 84 pada persepsi manfaat dibagi dengan jumlah pernyataan pada persepsi manfaat 7, sehingga kami mendapatnya 12%. Pada skala jawaban tidak setuju, kami mendapatkan 1%, yaitu total skala jawaban tidak setuju pada persepsi manfaat 7 dan dibagi dengan jumlah pernyataan 7, sehingga 7 dibagi 7 kami mendapatkan 1%. Untuk skala jawaban sangat tidak setuju tidak ada, karena tidak ada satu responden pun yang memilih skala jawaban tersebut. Untuk persepsi resiko di sini ada 5 pernyataan, sehingga untuk skala jawaban sangat setuju kami mendapatkan nilai 0,8% didapat dari skala jawaban sangat setuju pada persepsi risiko, yaitu 4 dibagi dengan jumlah pernyataan, yaitu 5, sehingga kami mendapatkan 0,8%. Untuk skala jawaban setuju pada persepsi risiko, kami mendapat 2%, yaitu didapat dari total skala jawaban setuju pada persepsi risiko, yaitu 10 dibagi dengan jumlah pernyataan 5, sehingga kami mendapatkan 2%. Untuk skala jawaban tidak setuju, kami mendapatkan 0,6% didapat dari total skala jawaban tidak setuju 3 dibagi dengan jumlah pernyataan 5, sehingga mendapatkan 0,6%. Sedangkan untuk skala jawaban sangat tidak setuju, kami mendapatkan 0,2% didapat dari total skala jawaban sangat tidak setuju pada persepsi risiko, yaitu 1 dibagi dengan 5 pernyataan, sehingga mendapatkan 0,2%. Untuk pernyataan yang ketiga, yaitu pernyataan desain toko online, untuk skala jawaban sangat setuju kami mendapatkan 0,8%, yaitu didapat dari total skala jawaban sangat setuju pada pernyataan desain toko online, yaitu 4 dibagi dengan pernyataan, yaitu 5, sehingga kami mendapatkan 0,8%.
Untuk skala jawaban setuju, kami mendapatkan 2,4%. Dengan hasil perhitungannya yaitu total skala jawaban setuju pada persepsi resiko yaitu 12 dibagi dengan jumlah pernyataan yaitu 5 sehingga mendapatkan 2,4%. Untuk skala jawaban tidak setuju, kami mendapatkan 0,2% yaitu 1 pada total skala jawaban tidak setuju dibagi dengan 5 pernyataan sehingga menghasilkan 0,2%. Dan untuk skala sangat tidak setuju tidak ada karena tidak ada responden yang memilih skala jawaban tersebut. Untuk pernyataan terakhir, pernyataan perilaku belanja online. Yang pertama, skala jawaban sangat setuju kami mendapatkan 1,7%, didapat dari perhitungan total skala jawaban sangat setuju 5 dibagi dengan 3 pernyataan sehingga kami mendapatkan 1,7%. Untuk skala jawaban setuju kami mendapatkan 11 dibagi dengan jumlah pernyataan 3 sehingga kami mendapatkan 3,7%. Untuk skala jawaban tidak setuju, kami mendapatkan 1,7 didapat dari total skala jawaban 1 dibagi dengan 3 pernyataan sehingga kami mendapatkan 1,7%. Untuk skala jawaban sangat tidak setuju, kami tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada yang memilih skala jawaban tersebut. Jumlah seluruh skala jawaban pada persepsi manfaat yaitu 18%, sedangkan jumlah seluruh skala jawaban pada persepsi risiko 3,6%, pada persepsi desain toko online 3,6%, dan pernyataan perilaku belanja online 7,1%. Sekian dan terima kasih.